Yesus. Glory, haleluya. Haleluya. Sembah Yesus. Kami sembah Kau Tuhan. Engkau Allah kami. Engkau Tuhan dan Raja kami. Haleluya Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anak-Nya, beri
Saat ini kami akan memuji, memuliakan, dan mengagungkan Engkau. Hadirlah Engkau di tengah-tengah kami, mengurapi kami, memimpin kami, memberikan sukacita, memberikan kemenangan bagi kami. Karena kami percaya ada kuasa Tuhan di tempat ini, ada kemuliaan Tuhan di tempat ini, dan kami akan mengagungkan nama-Mu. Biar kami bersukacita di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Berikan salam satu dengan yang lainnya. Katakan Tuhan Yesus itu sungguh baik dalam hidup kita. Kita di dalam hidup ini memerlukan Tuhan, memerlukan kuasa Tuhan, dan biarlah kuasa Roh Kudus itu yang senantiasa memampukan kita untuk kita menjalani hari-hari kita, apapun yang kita hadapi. Kalau kuasa Roh Kudus itu ada dalam hidup kita, kita akan merasa bahwa Tuhan itu menyertai kita dan kita diberikan kemenangan. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Haleluya. Memulihkan umatnya, Roh Kudus
percaya bahwa kuasa Roh Kudus itu ada di tengah-tengah kita dan selalu memimpin dan menyertai kehidupan kita semua. Tiada yang seperti Engkau, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang ajaib, Tuhan yang penuh dengan kuasa, yang selalu menyertai dan memberikan kemenangan bagi kita. Amin. Haleluya. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Amin. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, tiada yang seperti Engkau. Makasih Tuhan, begitu mengasihi. Kau Tuhan sanggup melawan, Kau Tuhan sanggup melawan. Amin. Seluruh kehidupanku aku percaya. Mari kita bangkit berdiri, kita angkat tangan kita, bukti kita percaya kepada Tuhan akan kuasanya, akan keajaibannya dalam hidup kita. Amin, amin. Tuhanku dahsyat, keturunannya memberkati. Tiada yang seperti Engkau. Amin. Seperti Engkau, Engkau mengasihi kami ya Tuhan. Terima kasih, terima kasih buat kasih-Mu. Terima kasih buat pengorbanan Yesus. Semua seru doa. Tiada yang seperti Engkau, tiada yang seperti Engkau. Engkau mengasihi kami Tuhan, begitu mengasihi. Engkau sanggup melawat hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Seluruh kehidup, angkat tanganmu, aku percaya. Amin. Tuhanku ajaib, keturunannya memberikanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, keturunannya aku percaya. Amin. Haleluya. Keturunannya memberikanku percaya. Tuhanku dahsyat, keturunannya memberkatiku. Aku percaya. Tuhanku ajaib, keturunannya memberikanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, keturunannya memberkati. Kau turun tangan, memberkati, memulihkanku. Keturunannya memulihkanku. Amin, haleluya. Terima kasih Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Pada pagi hari ini saya membuka ruang kesaksian.
siapa yang mau bersaksi, dan khususnya saya memanggil Mbak Kesi ya untuk bersaksi ya, karena berkat yang luar biasa, keajaiban Tuhan, kemurahan Tuhan, pertolongan Tuhan yang luar biasa. Dan mari saya undang Mbak Kesi untuk bersaksi. Haleluya. Salam Bapak Ibu. Puji Tuhan, pagi hari ini boleh bersama-sama berkumpul di tempat ini untuk beribadah, bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan yang begitu baik. Dan pertama-tama saya mengucap syukur pada Tuhan yang sudah begitu luar biasa menyertai, menjaga, melindungi keluarga kami. Dan juga saya mengucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu Gembala dan semua keluarga besar Ebenezer untuk semua dukungan doa, dukungan semangat buat saya. Saya sungguh berterima kasih. Mohon maaf kalau mungkin ada yang kurang berkenan di hati saudara, karena mungkin saya nggak langsung ngasih kabar di Bapak Gembala dengan kejadian kemarin itu, tapi semua saya syukuri. Saya bersyukur dan berterima kasih untuk semua jemaat di sini dan Bapak Ibu Gembala yang begitu luar biasa mendukung keluarga kami, yang sudah begitu luar biasa memberikan semangat bagi kami, dan biarlah Tuhan sendiri yang membalas segala kebaikan saudara. Dan saya mau menyaksikan kebaikan Tuhan, betapa Tuhan sungguh luar biasa. Meskipun saya mengalami, kalau dibilang musibah seperti itu ya sedih ya, gimana ya saudara, kita mengalami semua itu. Kalau dipikir secara manusia memang aduh kok seperti ini ya, kenapa seperti ini ya. Melihat anak saya seperti itu, rasanya hati itu selalu ingin nangis, selalu teriris gitu ya, lihat kondisinya itu. Tetapi di balik semua yang terjadi, saya bersyukur kepada Tuhan, tetap saya mengucap syukur. Meskipun anak saya mengalami seperti itu, tetapi setidaknya Tuhan masih memberikan anak saya kesempatan. Mungkin Tuhan punya rencana sesuatu yang indah bagi anak saya. Dan saya juga bersyukur meskipun mengalami seperti itu, anak saya tetap semangat, anak saya tetap percaya. Dan dengan apa yang dialami, mungkin ada sesuatu hal pribadi yang dialami anak saya dengan Tuhan. Mungkin ada penumbuhan iman bagi anak saya yang saya rasakan ya saudara. Maksudnya saat dia mengalami sakit itu dia selalu ngajak saya ngajak papanya. Memang sengaja saya itu nggak ngajak doa, saya cuma ingin tahu gitu. Tetapi ternyata di dalam kesakitan yang dia alami itu ngajak papanya, "Ma, ayo kita doa, ayo kita doa." Dari situ saja saya sudah bersyukur saudara, karena apa? Anak ini memang susah untuk diajak doa bersama gitu, tetapi ternyata dengan kejadian ini ada hikmatnya juga. Anak saya ada kerinduan memuji Tuhan, kerinduan dekat kepada Tuhan, dan setidaknya dia punya iman percaya bahwa Tuhan yang memberikan dia kekuatan, yang memberi dengan iman percaya dia percaya bahwa Tuhan akan menyembuhkan. Nah, di situ saya bersyukur dan berterima kasih. Apapun yang kami alami, saya percaya Tuhan punya rencana yang lebih indah dalam keluarga kami. Memang kalau kita berpikir secara ini ya gimana ya, tetapi saya nggak mau terlalu banyak berpikir negatif ya, karena kita sudah ikut Tuhan, kita percaya Tuhan kita itu ajaib, Tuhan kita itu Tuhan yang pengasih, Tuhan itu yang sanggup memberikan yang terbaik. Dari situ saya berpikir bahwa setiap apa yang Tuhan izinkan terjadi saat ini dalam keluarga kami,
Saya percaya bahwa Tuhan punya rencana yang lebih indah dan pasti memberikan yang lebih baik dalam keluarga kami, dalam mungkin rumah tangga kami, anak-anak kami. Kami percaya bahwa Tuhan sudah menyediakan sesuatu yang lebih indah. Ini yang menjadi kesaksian saya, meskipun orang nggak tahu bilang apa, tetapi saya nggak mau mendengarkan orang, tapi saya percaya bahwa Tuhan menyertai keluarga kami. Terbukti meskipun seperti ini, saya, suami, anak-anak saya semuanya sehat dan semuanya baik-baik saja. Dan disitulah saya bisa merasakan betapa Tuhan itu luar biasa, betapa Tuhan itu masih memperdulikan keluarga kami, betapa Tuhan itu masih mengasihi keluarga kami, dan betapa Tuhan itu masih menjagai kami gitu. Dan kami kalau nggak bisa ngomong kalau saya membayang-bayangkan itu seperti kadang tapi Tuhan hebat, Tuhan luar biasa, dan Tuhan sungguh luar biasa dalam hidup saya dan keluarga saya, anak-anak saya. Dan saya percaya Tuhan akan selalu menjaga, melindungi dan menyertai keluarga kami, bahkan memberkati kami, keluarga kami. Dan saya rindu akan angkat satu pujian. Saya rindu meskipun di dalam setiap pergumulan ini yang Tuhan izin, semua seizin Tuhan, dan Tuhan ingin kami tetap bersyukur dan bersyukur. Saya undang suami saya untuk maju ke depan untuk kami sama-sama memuji untuk Tuhan. Meme boleh maju? Semua yang terjadi di dalam hidupku, ku tahu semua seizin-Mu ya Tuhanku. Apa yang Kau perbuat di dalam hidupku, ku terima semua sebagai anugerah-Mu. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ku tahu atas seizin-Mu ya Tuhanku. Apa yang Kau perbuat di dalam hidupku, ku terima semua sebagai anugerah-Mu. Ku bersyukur Tuhan untuk semua yang ku alami. Ku bersyukur Tuhan Kau beriku kekuatan. Ku percaya Engkau selalu besertaku, takkan tinggalkanku. Bersyukur Tuhan untuk semua yang ku alami. Ku bersyukur Tuhan Kau beriku kekuatan.
Pujian ini menguatkan saya bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kami itu seizin Tuhan. Dan terbukti Tuhan memberikan kami sekeluarga itu kekuatan untuk menghadapi. Dan di sini saya merasa bahwa memang Tuhan itu selalu ada bagi kami. Tuhan selalu ada menyertai keluarga kami. Dan ini yang memberi saya setiap kebenaran firman-Nya selalu menguatkan saya. Kalau memang Tuhan izinkan, berarti saya itu masih kuat. Karena Tuhan tidak akan pernah mencobai kami di batas kekuatan kami. Dan bersyukur, berterima kasih. Semoga dengan ini kami sekeluarga boleh lebih baik lagi di dalam Tuhan. Kami sekeluarga boleh lebih sungguh di dalam melayani Tuhan. Terlebih kami sekeluarga boleh jadi berkat untuk siapapun di sekitar kami, karena kerinduan kami untuk kami dipakai Tuhan untuk boleh jadi berkat bagi orang lain. Ini yang menjadi kerinduan kami. Kiranya saya sekali lagi mengucap syukur buat Bapak Ibu Gembala, keluarga semuanya, dan semua jemaat di tempat ini. Kita tetap semangat, tetap maju di dalam Tuhan. Amin. Puji Tuhan ya, kita sudah mendengarkan kesaksian yang luar biasa. Ya, yang disaksikan Mbak Desi ini adalah anak kesayangan ya. Anak yang mendapatkan semuanya lebih air mata, mungkin doanya lebih panjang dan yang lain-lainnya ya. Tapi puji Tuhan, Tuhan itu mengasihi, Tuhan itu memperhatikan ya. Dan semua yang kita alami, semua ada hikmahnya bagi kita, bagi perkembangan iman kita. Kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biar kita selalu rindu dan rindu senantiasa firman itu yang akan memimpin kita, menyertai kita, memampukan, menguatkan kita dalam kita menghadapi segala sesuatunya, dan menjadikan kita hidup yang lebih berkenan, hidup yang lebih baik lagi di hadapan Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Amin. Haleluya. Hatiku tak tahan menunggu bagai padang gersang yang menantikan datangnya hujan. Bagai padang gersang menanti datangnya hujan. Begitu pun jiwaku Tuhan, begitu pun jiwaku Tuhan. Seperti rusa yang haus, sama-sama kita bangkit berdiri. Amin. Haleluya. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Amin. Hatiku tak tahan menunggu. Amin. Haleluya. Bagai padang gersang
Saya serahkan pada Bapak Gembala. Haleluya, Yesus. Benar Tuhan, Engkau mengajarkan, Engkau mengingatkan kepada kami untuk tetap tinggal di dalam Tuhan.
di tengah kegoncangan keadaan dunia yang tidak menentu, bencana, krisis, ada beberapa negara yang kolab, yang susah, yang menderita. Tetapi kami, apapun yang terjadi, mengajarkan untuk kami tetap teguh, tetap kuat di dalam iman, tetap tegar, dan kami percaya Tuhan Yesus yang memampukan untuk menghadapi semua. Terima kasih. Kami siap untuk mendengar firman-Mu. Berfirmanlah, urapi hamba-Mu, urapi setiap pendengaran, dan biarlah firman-Mu itu mendatangkan kekuatan buat kami untuk tetap mengiring Tuhan. Siap mendengarkan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kalau kita bisa menghadapi kehidupan, melihat apa yang terjadi, keadaan dunia, banyak orang yang berkata, yang memprediksi bahkan apa yang terjadi. Ada yang berkata bahwa Indonesia tidak baik-baik saja. Bahkan beberapa negara yang hari-hari ini sudah konflik, ada peperangan di tengah kelompok yang ada di negara, khususnya yang ada di Myanmar. Belum selesai konflik, masalah politik, tertimpa musibah bencana, gempa, ribuan jiwa melayang, gedung-gedung besar runtuh, memperlihatkan, inilah aku, manusia itu kecil. Tidak ada yang kita banggakan dalam hidup ini. Terlebih tahun 2024, 2025, di awal tahun sudah ada PHK. Yang kerja, yang menanti masih banyak. Banyak orang yang susah. Orang boleh berkata, keadaan sulit, keadaan susah. Tetapi mari anak-anak Tuhan, biar kita tetap teguh di dalam iman, biar kita tetap ada di dalam Kristus. Saudara yang dikasih Tuhan, dalam Kolose 1 ayat 21 sampai 23. Kolose pasal 1 ayat 21 sampai 23. Ini tentang teguh ya. Supaya kita teguh di dalam iman kepada Kristus. Ini hal yang prinsip, hal yang mendasar, hal yang penting yang harus dimiliki sebagai anak-anak Tuhan, orang-orang yang telah diperdamaikan. Kita ditebus. Perjamuan ini mengingatkan kita orang yang paling malang di dunia ini. Kalau tidak ada penyelamatan, kalau Tuhan tidak datang ke dunia ini. Kolose 1 ayat 21 sampai 23. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hal dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat. Ini keadaan kita. Kamu dahulu jauh dari Allah karena kita belum diselamatkan. Ayat 22, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. 23, sebab itu kamu harus bertekun
tekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan kamu digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayan. Puji Tuhan. Dalam ayat ini Paulus memberi nasihat wejangan kepada jemaat yang ada di Kolose dan termasuk kepada jemaat yang ada di Ebenezer, bahwa kita yang sudah diperdamaikan dari kehidupan lama, dari kehidupan dosa melalui kematian Yesus di kayu salib. Saudara yang dikasih Tuhan, walaupun di dunia ini begitu banyak tantangan, ujian, godaan, masalah, bahkan penyakit, sakit penyakit, penganiayaan, yang ini bisa menggeser, bisa mengganggu iman percaya kita, mengganggu iman dan pengharapan kita, bisa tergeser karena situasi, kondisi, keadaan yang sulit, yang sukar. Kita sebagai orang-orang yang sudah diperdamaikan dari dosa, dan kita harus teguh, kuat di dalam iman kepada Kristus. Karena hanya Yesus Kristus itu adalah satu-satunya pengharapan, satu-satunya juru selamat kita. Kolose 1 ayat 23 tadi berkata, sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil, Injil kabar baik, Injil berita keselamatan yang kamu telah dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini Paulus sendiri yang telah menjadi pelayannya. Nah, dari sini dalam Kolose 1 ayat 23 kita akan belajar bagaimana kita menjadi anak Tuhan supaya tetap teguh, kokoh, supaya tetap kuat di dalam iman kepada Kristus. Meskipun dalam hidup ini yang saya katakan tadi, banyak godaan, banyak masalah, banyak tantangan, banyak problema, bahkan sakit penyakit, krisis, bahkan mungkin penganiayaan, tekanan. Rasul Paulus menasihati supaya kita untuk tetap teguh di dalam iman kepada Kristus. Untuk kita teguh di dalam Kristus, kita harus bertekun di dalam iman. Tadi dikatakan sesudah kita diperdamaikan dengan Kristus, karena dosa-dosa kita telah diampuni, dan firman Tuhan itu menekankan tentang ketekunan itu harus ada di dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Dalam kehidupan anak Tuhan itu harus ada tanggung jawab dalam hidup kita yang harus dijalankan agar kita nanti hidup menikmati hidup yang tanpa celah, menikmati kita dari hasil buah ketekunan kepada Kristus, dan kita akan mengalami kehidupan yang dimuliakan oleh Tuhan. Menjadi orang-orang anak-anak Tuhan yang diberkati
oleh Tuhan. Nah, dalam Roma 5 ayat 3 sampai 4 dikatakan, Roma pasal 5 ayat 3 sampai, dan bukan hanya itu saja. Jadi kita bukan hanya dikaruniakan untuk percaya, ya, hanya percaya saja, tetapi dan bukan hanya itu saja. Kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Jadi kita ini harus tetap bertekun di dalam iman dan pengharapan. Ini membuktikan anak-anak Tuhan yang kuat. Ya. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, jadi nanti kelak kita akan diberikan oleh Tuhan, ya, satu hal yang indah, ya, pengharapan kita sebagai orang-orang yang percaya, dan kita akan mengalami sesuatu, ya, yang kemuliaan yang dari Tuhan, beda dengan apa yang diberikan oleh dunia ini. Dan kemuliaan itu yang diberikan kepada anak-anak Tuhan, termasuk kita juga akan mengalami, menikmati kehidupan yang kekal bersama-sama dengan Tuhan. Selama kita menumpang, selama kita mendiami kemah tubuh ini, kita ini tidak luput diperhadapkan dengan berbagai macam peristiwa hidup yang kita alami. Apa yang kita tidak duga, apa yang kita tidak mengerti, hal yang tidak baik, hal yang tidak menyenangkan. Tetapi satu hal, kalau kita ada di dalam Tuhan, kita tetap akan menikmati kebaikan Tuhan. Itu masih ada, ya. Oleh sebab itu kita harus tetap bertekun di dalam iman. Ini yang membuktikan bahwa kita ini anak-anak Tuhan yang kuat, tidak diombang-ambingkan, tidak dibawa situasi, kondisi, keadaan, tidak bisa merubah kita, iman kita, pengharapan kita kepada Tuhan. Meskipun apa kata dunia, wah ini dampak dari Presiden Amerika menerapkan tarif, ya, nanti yang ada hubungannya dengan dagang, dan imbasnya nanti kepada negara-negara yang lain, yang negara-negara yang sedang berkembang, bahkan semua baik negara maju hari-hari ini mengalami keadaan kesulitan di bidang ekonomi, di bidang energi, dan masalah politik itu yang mengancam keadaan, masalah korupsi, masalah narkoba, dan lain sebagainya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, ini jadi kita biarlah tetap tekun di dalam iman. Kemudian untuk kita tetap teguh di dalam iman, yang berikutnya adalah kita harus tetap teguh, kita kuat. Jangan sampai kita ini tergoncang, terbawa oleh arus, oleh situasi, oleh keadaan. Apapun yang terjadi, kita berjalan bersama dengan Tuhan. Bukan iman semakin mundur, semakin merosot. Memang secara lahiriah kita nanti semakin hari semakin merosot. Tetapi batinia, rohani kita biar semakin hari tetap semakin kuat di dalam Tuhan. Apapun yang terjadi, ya, persoalan masing-masing kita punya beban, masing-masing kita punya berat kecilnya. Dan saudara yang dikasih Tuhan, penting sekali jangan sampai tinggalkan Tuhan. Tuhan itulah kekuatan. Tuhan itu gembala kita. Dalam keadaan apapun, kondisi apapun, Tuhan itu tetap setia. Bisakah kita bersyukur? Bisakah kita memuji Tuhan? Bisakah kita menyembah Tuhan? Bisakah kita menjadi saksi? Tetapi
Kalau Tuhan ada di dalam hidup kita dan Roh Kudus yang memimpin dalam hidup kita, dimampukan kita untuk hidup kita menyenangkan Tuhan. 1 Korintus 15 ayat 58 berkata, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, kembali berdirilah teguh. Ya, jadi saudara, kita harus tetap teguh. Ini yang kedua, dan kita tidak tergoncang, terbawa arus. Ya. Jangan goyah dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Saya percaya kesetiaan kita, kedekatan kita dengan Tuhan, apa yang kita lakukan yang ada hubungan dengan pelayanan, dengan pekerjaan Tuhan, saya percaya jerih payah, jerih susah tidak sia-sia. Oleh sebab itu kita harus tetap setia, kita terus percaya di dalam Tuhan, dan terus kita bertumbuh di dalam iman percaya kita kepada Tuhan. Kita tetap berdiri teguh di dalam Tuhan, seperti dasar, seperti bangunan. Perlu dasar, perlu pondasi yang kuat. Kita dasarnya adalah Yesus dalam hidup saudara dan saya. Dan kita bertumbuh di dalam Tuhan. Bagaimana kita bertumbuh kalau kita tidak disiram, kalau kita tidak dipupuk, kalau kita tidak dirawat hidup kita, secara rohani kita hal yang sama itu sebagai proses pertumbuhan. Dan pertumbuhan rohani itu juga penting dalam hidup kita, sehingga hidup kita memuliakan, hidup kita menyenangkan Tuhan. Meskipun ya dalam hidup ini banyak masalah, meskipun banyak tantangan, problema, bahkan itu seperti badai kehidupan yang keras. Firman Tuhan kemarin ketika murid-murid menghadapi angin topan, menghadapi badai. Pada saat itu Yesus sudah memberi makan 5.000 orang, kemudian Yesus menyuruh murid-muridnya untuk pergi mendahului, menyeberang dengan berlayar. Ternyata sekian mil perjalanan diterpa badai, diterpa gelombang. Ketakutan pada saat itu, jam 3 malam. Tetapi ketika Yesus berdoa saat itu jam 3 malam, dan saat itu juga dia berjalan di atas air, dan kemudian murid-muridnya lupa, baru saja dipesan, diperintahkan. Yesus berjalan di atas air dan dianggap itu hantu. Mereka ketakutan. Nah, seringkali kita juga ya, sebagai orang percaya, bukan berarti kalau dulu penginjilan, enak, Bu, Pak, kalau ikut Tuhan itu sejahtera, ikut Tuhan itu diberkati, memang itu betul. Bukan berarti orang yang mengikuti Tuhan itu harus pikul salib. Orang yang mengikut Tuhan itu setiap orang itu ada salib-salibnya. Nah, bagaimana kita ya ketika kita diperhadapkan dalam situasi. Nah, seringkali situasi itu bukan enak, bukan untung, bukan kita ini. Saat-saat kita menghadapi keadaan seringkali kita lupa Tuhan. Jadi masalah yang menimpa kita itu berat. Kita tidak kuat. Kalau kita melihat masalah, kita jadi kecil. Tapi kalau saudara melihat Tuhan, masalah itu jadi kecil dan kita mampu kuat menghadapinya. Saya percaya kalau kita mau bersaksi, mulai sejak kita masuk dalam pernikahan, masuk dalam keluarga, saya percaya banyak hal yang dialami.
Kalau sampai hari ini kita ada, dan ini semua kita dapat berkata, bukan kuat, bukan mampu, usaha aku. Nah, ini orang ateis seperti itu, yang tidak percaya Tuhan. Oh, karena aku yang kuat, karena aku yang pinter, sudah tidak percaya sama Tuhan. Tapi mari kita tetap percaya kepada Tuhan. Ya, berikut bagaimana supaya kita teguh di dalam iman kepada Kristus. Kemudian jangan sampai mau iman kita digeser. Iman dan pengharapan kita karena percaya karena Injil berpaling. Seperti jemaat Galatia juga ada mengikuti Injil yang lain. Tidak percaya kepada Injil Yesus Kristus. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, zaman sekarang ini juga ada doktrin-doktrin, ada ajaran-ajaran yang kalau kita tidak hati-hati, kita bisa disesatkan. Ya, saudara yang dikasih Tuhan dengan kemajuan teknologi ini. Jadi jangan sampai kita digeser dari pengharapan Injil. Injil itu adalah siapa? Berita tentang kebangkitan, kematian, Yesus, keselamatan. Kita dulunya berdosa, kita dulunya orang yang malang. Perjamuan kudus mengingatkan kita menjadi orang yang dimerdekakan. Pengharapan di dalam Injil itu merupakan dan suatu yang kita peroleh. Kalau kita memiliki pengharapan di dalam Injil, kita memperoleh kemuliaan dari Tuhan, dari Allah. Dan kita yang percaya dilayakkan di hadapan Allah dan diberi hak untuk kita hidup bersama dengan Allah selama-lamanya. Jadi pengharapan iman kita kepada Injil, kepada keselamatan itu kita akan memperoleh kehidupan kekal selama-lamanya. Kalau kehidupan yang di dunia ini sementara, kehidupan yang di dunia ini dibatasi dengan waktu, kesempatan saudara terbatas. Saudara mungkin berita-berita yang hari-hari ini, ya kemarin Pak Titus menyampaikan kepada saya, ini di akhir-akhir ini cuaca ekstrim, keadaan, ya bagaimana nanti dipertimbangkan untuk kita jangan, maksudnya itu dialihkan ke tempat yang aman, yang nyaman untuk acara Paskah yang di pantai itu. Terus saya bilang ya nanti kita bicarakan juga kondisi keadaan, ya saya mudik hari ini enggak seperti tahun-tahun lalu. Ya, mudik tahun lalu macetnya minta ampun, perjalanan dari Dampit ke sini itu bisa 10 jam lebih. 8 jam lebih, sejak lebih itu. Macet, baik lewat Blitar, baik lewat Batu. Tapi tahun ini longgar ya. Longgar karena menurut berita banyak orang yang tidak mudik karena memikirkan masalah apa? Ekonomi. Soalnya kalau mudik itu mesti, contohnya saya, kalau mudik harus siap arisan 500. Kemudian itu tradisi anak-anak kecil itu baris, kemudian nyangoni. Pak Usep ke Trenggalek paling tidak nyangoni ya Pak Usep ya? Ya, biasanya itu yang 10.000, ada anak kecil, itu budaya adat. Nah, jadi ini agak berkurang. Ya, karena apa? Ya tadi masalah ekonomi, keadaan, ya kebutuhan, keperluan dan lain sebagainya. Puji Tuhan kalau di sini sudah yang mudik ke mana-mana dan tidak pulang ke rumah dengan selamat, dan kita semua merasakan kebaikan Tuhan. Amin.
Ya yang enggak mudik juga biasanya nyangoni juga loh. Oh iya tuh. Kita harus tahu banyak hal yang bisa mengubah iman kita, mengganggu iman pengharapan kita. Bisa. Iman kita bisa digeser karena apa? Karena pergaulan, karena teman. Iman kita juga bisa digeser, bisa terjadi. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, melalui apa? Penyakit. Melalui apa? Kesulitan, masalah, pekerjaan, dan lain sebagainya, penderitaan. Saudara, untuk itu ya, kita percaya Yesus itu sebagai gembala, sebagai Tuhan dan juru selamat kita tetap sungguh-sungguh di dalam Tuhan, mengiring Tuhan. Kalau kita mengakui, kalau kita mempercayai Yesus sebagai Tuhan, seperti Paulus berkata kepada jemaat di Korintus, jadilah pengikut sama seperti aku menjadi pengikut Kristus. Setelah Paulus menjadi pengikut Kristus, memang hidupannya terbalik. Dulunya dia sebelum bertobat namanya Saulus, dibanggakan, ya, dihormati, kemudian dia punya nama. Dan setelah menjadi pengikut Kristus, dia menderita. Dan tetapi di balik itu Paulus berkata, tidak sebanding apa yang aku terima sekarang. Yesus itu yang terutama dan utama dalam hidup. Yesus itu adalah kekayaan yang sesungguhnya. Jadi kalau saudara memiliki Yesus, itulah kekayaan, itulah kehidupan. Dan kalau kita berjalan bersama dengan Yesus, bukan hanya sekedar akulah jalan, tetapi dia yang akan menuntun, membawa sekarang ini dalam perjalanan yang kita hanya terbatas, yang kita hanya dibatasi dengan usia, dengan waktu, dan semakin hari memang semakin merosot. Saya sendiri saudaraku, gigi saya yang belakang ini sudah ompong, bolong. Nah dulu popok saudaraku. Kemudian pasti ya, nanti semakin hari ada gangguan. Mata membaca sudah mulai kabur. Terus kulit dulu kenting, sekarang jadi kisut, kendor. Nah, makanya enggak ada yang kita banggakan selain Tuhan. Jadi kemuliaan, tubuh kemuliaan itu akan diberikan kepada anak-anak Tuhan. Oleh sebab itu, kita harus seperti tadi tetap bertekun di dalam iman, tetap teguh, dan jangan sampai kita tergeser. Hilang iman, hilang pengharapan. Galatia 5 ayat 1. Galatia 5 ayat 1. Galatia 5 ayat 1. Supaya kita sungguh-sungguh, ya, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Kita sudah dimerdekakan. Jangan sampai hidup kita dikuasai oleh dosa. Dosa menguasai hidup kita. Jangan sampai kita ini mau digeser dari pengharapan akan keselamatan, akan Injil itu, maka kita tidak akan pernah berkenan di hadapan Allah karena Ia telah. Jangan sampai kita menyangkali, jangan sampai kita meninggalkan keyakinan, tetap teguh, tetap kuat, tetap kokoh. Saya percaya banyak hal yang nanti membuat gangguan iman kita. Ada pujian, ku tidak takut sebab kau sertaku.
apapun yang terjadi di dalam hidupku. Tuhan Yesus baik. Amin. Tuhan Yesus tetap baik dalam hidup saudara. Sampai hari ini kalau kita masih ada bisa ke rumah Tuhan, mari kita bersama-sama mengucap syukur, memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Itulah letak kekuatan kita. Belajar dari Paulus dan Silas ketika dibelenggu, di penjara. Tetapi ada pujian yang dinaikkan, ada doa yang dinaikkan. Belenggu terlepas. Beban, persoalan, pergumulan dimampukan karena Tuhan memberi kekuatan kepada saudara semuanya. Puji Tuhan, biar kita tetap teguh di dalam iman, tetap kuat. Jangan sampai kita digeser oleh situasi, keadaan, gangguan-gangguan, sehingga kita tetap ada di dalam Tuhan, mengiring Tuhan, mengikut Tuhan seumur hidup. Dan sampai kita nanti ya menikmati kebahagiaan yang sesungguhnya, bukan kebahagiaan yang sementara ini yang saudara nikmati, kita akan tinggalkan semuanya. Kita angkat pujian yang dinyanyikan lagunya Mbak Kesi tadi apa ya? Pelayan musik bisa maju ke depan. Saya undang sama-sama kita berdiri, kita siap akan menikmati perjumpaan kudus. Pelayan Tuhan bisa maju ke depan. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ku tahu atas seizin ya Tuhanku, apa yang Kau perbuat di dalam hidupku, ku terima semua sebagai anugerah-Mu. Semua yang terjadi di dalam hidupku, seizin-Mu ya Tuhanku, apa yang Kau perbuat di dalam hidupku, ku terima semua sebagai anugerah. Ku bersyukur Tuhan untuk semua yang Ku alami. Bersyukur Tuhan, Kau beriku kekuatan. Ku bersyukur ya Engkau selalu besertaku, takkan tinggalkanku. Semua yang terjadi di dalam, kami percaya itu semua sekehendak-Mu Tuhan. Ya Tuhanku, apa yang Kau perbuat di dalam hidupku, terima semua sebagai anugerah. Amin. Sebagai anugerah. Ku bersyukur, hanya itu yang kita lakukan. Terima kasih Tuhan untuk semua yang Ku alami. Ku bersyukur Tuhan, Kau beri kekuatan. Ku percaya Engkau selalu besertaku, takkan tinggal. Ku bersyukur Tuhan untuk semua yang Ku alami. Ku
Engkau selalu besertaku, takkan tinggal. Ku percaya Engkau, ku percaya Engkau selalu besertaku, takkan tinggal. Haleluya, sembah Tuhan. Engkaulah kekuatan, kuatkan kami, teguhkan kami. Jangan sampai iman kami lemah. Apapun yang terjadi kami percaya semua seizin daripada Tuhan, sekehendak daripada Tuhan. Satu hal, Engkau tidak tinggalkan kami anak-Mu. Kami perlu kekuatan yang dari Engkau. Mampukan kami umat-Mu. Ujian, cobaan, kesulitan, sakit, penyakit, kami percaya Tuhan, kami tetap kuat di dalam Tuhan. Haleluya. Yesus, ku bersyukur Tuhan yang ku alami. Ku bersyukur Tuhan, Kau beriku kekuatan. Ku percaya Engkau selalu besertaku, bersyukur. Kita siap untuk menerima perjamuan. Pak Daniel untuk maju ke Tuhan. Kami mengawali di bulan yang baru ini Tuhan dengan rasa ucapan syukur di hadapan-Mu Tuhan. Apapun yang terjadi dalam setiap kehidupan kami, semuanya seizin daripada Tuhan. Bahkan waktu kami berseru, bahkan waktu kami dalam kelemahan sekalipun, waktu kami menyerahkan diri kepada-Mu dengan berbagai persoalan yang ada, Tuhan tidak akan pernah tinggal diam. Dia akan memberikan kekuatan kepada kami. Dia tidak akan pernah tinggalkan kami sedetik pun. Waktu kami mengangkat tangan, waktu kami berseru, ada kekuatan, ada penghiburan yang Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Karena dalam kesengsaraan menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan ujian, dan ujian itu menimbulkan satu pengharapan di dalam Engkau, dan pengharapan itu tidak akan pernah sia-sia Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami sungguh mengucap syukur. Kami punya Tuhan yang besar, lebih besar dari setiap persoalan yang kami alami. Karena kami yakin dan percaya, saat kami berjalan dalam area kebenaran firman-Mu, kami tinggal dalam area kebenaran firman-Mu, firman itu akan bereaksi, firman itu akan memulihkan, bahkan memberikan kekuatan kepada kami. Bahkan sampai saat ini kami kuat, oleh karena kami tinggal dalam area kebenaran firman-Mu Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, mampukan kami Tuhan, fokus kami Tuhan, iman kami tidak mau digeser dengan persoalan, dengan sakit penyakit, dengan apapun yang ada di dalam dunia ini Tuhan. Semakin teguh di dalam Engkau Tuhan, di dalam pengharapan akan Engkau Tuhan. Bahkan itu tidak akan pernah sia-sia. Oleh sebab itu Tuhan, kami bersyukur, kami boleh melewati semuanya sampai detik ini oleh karena kebenaran, kekuatan firman-Mu semata-mata Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu yang dahsyat, yang luar biasa, memberikan solusi, kekuatan kepada kami agar kami tetap teguh, tidak mau digeser oleh apapun juga. Kami tetap percaya Yesus selamanya Yesus.
Terima kasih Bapa, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa ucap syukur. Yang percaya katakan amin. Bersyukur ada padaku, semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbahmu. Hanya kau yang sudah dilayani sama-sama berdiri. Berjalan bersamamu, takkan goyah. Bab tangan kasih-Mu tersedia bagiku, selamanya Kau. Karena salib-Mu, karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizat-Mu di hidupku. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizat-Mu di hidupku. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kau sanggup membuka jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segala. Karena salib-Mu, karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat. Karena salib-Mu, karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Benar Tuhan, karena salib-Mu kami diperdamaikan. Melalui salib-Mu kami mengalami kemenangan, memampukan kami
menjalani tantangan pergumulan hidup. Saat ini kami siap untuk menerima tubuh dan darah-Mu dalam perjamuan Tuhan ini. Layakkan kami, perkenankan kami untuk menerima tubuh dan darah-Mu, supaya kehidupan kami berkenan dan layak di hadapan Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Dengan iman kita pegang tubuh daripada Tuhan, menyatu dalam hidup saudara dan saya, yang memampukan dalam menjalani hidup ini. Dengan iman percaya silakan menikmati dalam nama Tuhan Yesus. Silakan makan. Kita mengangkat cawan yang melambangkan darah Yesus yang sudah menyucikan, darah Yesus yang sudah menyelamatkan. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Dengan iman percaya kita sudah dibenarkan, diperdamaikan, dimenangkan dalam nama Yesus. Silakan menikmati. Haleluya, haleluya. Terima kasih buat tubuh dan darah-Mu. Terima kasih buat kekuatan memampukan kami menghadapi dunia ini. Oh Yesus, terima kasih, terima kasih. Terima kasih, kami perlu Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih, terima kasih. Haleluya. Inilah kami Tuhan, inilah kami Tuhan. Kami perlu Engkau Tuhan, kami kuat di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Amin, 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 amin. Terima kasih Tuhan Yesus buat tubuh dan darah-Mu, buat firman-Mu yang tinggal dalam hidup kami, dan kami boleh memuliakan nama-Mu. Terima kasih. Dan kami saatnya untuk memberikan persembahan. Kami lakukan dengan iman untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sebentar kita akan memberikan korban persembahan. Biarlah apa yang kita persembahkan di hadapan Tuhan boleh membawa kemajuan pekerjaan Tuhan yang ada di tempat ini, dan berkat-berkat Tuhan selalu mengalir dalam hidup kita. Kita merasa ya, dalam hidup kita tidak pernah ditinggalkan Tuhan. Apapun yang kita hadapi, kita alami, Tuhan senantiasa ada dan beserta dengan kita semua. Dan biarlah berkat-berkat Tuhan itu selalu mengalir dalam hidup kita, dan kita bersyukur untuk segala kebaikan Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa. Haleluya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah
waktu pengumuman saya serahkan pada Pak Gembala. Puji Tuhan, terima kasih untuk kehadiran kita semua. Kami percaya kita semua diberkati Tuhan dan kita akan mendengarkan pengumuman sepekan untuk hari Senin sampai Sabtu. Di sini mulai ada doa pagi jam 4 ya, jam 4 pagi. Kemudian doa malam hari Selasa dan Kamis jam 6 sore. Kemudian ibadah gabungan pria wanita, bapak ibu, suami istri ya bisa hadir hari Rabu jam 6 sore. Jadi ibadah gabungan, mari sama-sama kita ada di dalam hadirat Tuhan untuk memuji menyembah Tuhan, menikmati firman Tuhan. Kemudian ibadah remaja pemuda nanti jam 6 sore dan ibadah sekolah minggu seperti biasa jam 7 pagi, kemudian pindah ke atas. Latihan musik untuk anak-anak setiap hari Senin dan Jumat jam 4:30 di atas ya, di alat musik di atas. Ada usulan kemarin Pak Titus WA sama saya, WA-nya ada informasi dari BMKG atau apa itu ya, dari info dari tim Gegana Raja Wali Indonesia, bagaimana kita menindaklanjuti ya info tersebut ya tentang apa yang terjadi ya, cuaca ekstrim ya. Apakah gereja kita tetap ke pantai Paskahan atau dialihkan ke tempat lain ya. Melihat kondisi dan situasi pada hari-hari ini sering terjadi fenomena alam yang tidak terduga. Saya jawab terima kasih untuk informasinya Pak. Nanti kami akan bicarakan bagaimana nanti baiknya, masih ada waktu. Kalau misalnya sudah nanti musim ketiga, kalau memang musim transisi dari hujan ke kemarau, itu biasanya memang ada angin, ada cuaca ekstrim, tapi habis itu akan normal kembali. Enggak tahu kapan, terangnya itu kapan itu nanti ya, masih ada waktu, nanti kita bicarakan. Puji Tuhan, doakan terus untuk anak Afan ya, yang masih dalam pemulihan, pergantian kulit ya karena terbakar, supaya diberikan pertama ketabahan ya. Memang anaknya ini semangatnya tinggi ya, supaya diberikan ketabahan dan lebih mengasihi orang tuanya kemudian mengasihi adik-adiknya, dan anak ini nanti boleh jadi berkat. Kami percaya semua itu adalah rencana Tuhan. Doakan terus untuk Pak Dadang, untuk kesehatannya. Ini Maria juga terganggu kesehatannya, tapi masih bisa datang di tempat ini. Mungkin ada yang lain yang terganggu, yang sakit. Doakan supaya semuanya sehat-sehat. Ya, kita akan menjalani kehidupan sepanjang minggu ini. Nah, yang anak-anak sekolah kembali sekolah, yang bekerja kembali bekerja, dan Tuhan memberkati. Saya jemput sama-sama berdiri. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar, semakin hari semakin bertambah, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Kami percaya, kami sudah datang
ke rumah Tuhan, membawa tubuh jiwa roh kami, mempersembahkan hidup, mempersembahkan korban persembahan milik Tuhan yang sudah dipersembahkan kepada Tuhan. Layakkan, perkenankan kami, dan kami bersyukur firman Tuhan yang memberi kekuatan untuk kami tetap teguh beriman di dalam Kristus. Apapun yang terjadi, kami tetap kuat, kami tetap berdiri kokoh, karena kami memiliki pondasi, memiliki dasar, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Saat ini kami berdoa untuk anak Afan, mohon belas kasihan, mujizat-Mu untuk kesembuhan anak Afan ini, dipulihkan, disehatkan, dikuatkan, iman percaya tetap teguh di dalam Tuhan. Bapak Dadang, Tuhan tolong sehatkan organ tubuhnya dalam nama Yesus, dikuatkan sehingga tetap setia kepada Tuhan. Adiknya juga yang sakit yang sama, Mbak Eris, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan jamah, sehatkan, nyatakan mujizatnya, iman percaya tetap kuat di dalam Tuhan. Demikian juga Maria yang terganggu kesehatan, sembuhkan, sehatkan. Yang berulang tahun di bulan ini diberi sehat, panjang umur, diberkati Tuhan. Kembali Tuhan berkati setiap korban persembahan yang dipersembahkan, berkati atas keluarga, rumah tangga, pekerjaan mata pencarian apapun, usaha pekerjaannya diberkati Tuhan. Terima kasih. Anakmu kami teringat, suami Mary Boy yang ada di Papua, dimanapun mereka berada, anak-anak Tuhan yang ada di luar pulau, dalam berkat dan pelindungan dan penyertaan Tuhan. Terima kasih. Kami siap menjalani hidup sepanjang minggu ini dengan iman percaya. Pulang terima berkat anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus, penyertaan, kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita saat ini sampai selamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus yang percaya katakan amin.